Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Lafianti Musta'ani selaku guru PAIBP dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang makanan halal. Nah, di dalam materi ini ada 5 cakupan. Yang pertama, tentang perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Yang kedua, menentukan kehalalan suatu makanan. Yang ketiga, jenis makanan dan minuman halal. Yang keempat, penunjuk kehalalan suatu makanan. Yang kelima, pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, perintah mengkonsumsi yang halal terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Jadi sudah jelas ya dalilnya. Yang kedua yaitu menentukan kehalalan suatu makanan. Yang pertama, halal zatnya tidak ada larangan dalam Al-Quran. Yang kedua, didapatkan secara benar. Yang ketiga, diolah secara halal. Yang pertama, halal zatnya tidak ada larangan di dalam Al-Quran, yakni tidak mengandung 3 bahan yang ada di gambar ini ya, tidak mengandung homer, anjing, ataupun babi, yang sudah jelas sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, didapatkan secara benar, yaitu makanan milik kita sendiri atau bukan makanan orang lain yang belum diizinkan untuk dimakan. Jadi bukan makanan curian ya, makanannya kita dapatkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, diolah dan disajikan secara halal, maksudnya itu tidak menambahkan bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang diharamkan atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh dan kesehatan. Selain halal, makanan juga harus thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib artinya baik atau tidak membahayakan tubuh apabila dikonsumsi. Ketentuan makanan yang bisa dikatakan thayyib. Berikut kita simak. Nah, yang pertama, makanannya itu layak dikonsumsi, yaitu makanan-makanan yang sehat ya, kayak jus buah, nasi, atau roti. Nah, roti ini nih kita pastikan rotinya nggak kadaluarsa ya, atau masih layak atau bisa dikonsumsi. Itu halalan dan thayyiban. Dan selanjutnya diolah dan disajikan secara sehat. Jadi cara mengolahnya dan tempat pengolahannya itu juga harus kita perhatikan ya, diperhatikan kebersihannya ya, diperhatikan kesehatannya juga dari kandungan gizi di makanan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi orang yang mengkonsumsi ya, maksudnya gimana? Pada dasarnya kita tidak boleh makan makanan apapun secara berlebihan. Nah, disesuaikan dengan kondisinya ya. Contohnya kalau bayi belum bisa makan ayam goreng, ya jangan dikasih ayam goreng. Nah, ayam gorengnya hukumnya halal, kalau dikasih makan ke bayi yang belum waktunya makan ayam goreng, jadi haram karena bisa membahayakan bayi tersebut. Kemudian yang kedua, orang diabetes nih contohnya, dia tidak boleh memakan makanan yang terlalu manis. Kalau disajikan makanan yang terlalu manis kepada penderita diabetes ini, kue itu tuh misalnya kue ini tuh jadi hukumnya haram karena apa? Bisa membahayakan jika dikonsumsi oleh orang yang punya sakit diabetes. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya, tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Jadi, makanlah saat kalian lapar ya, sudahi sebelum kalian kenyang. Apa maksudnya itu? Ya kalian tidak boleh memakan makanan secara berlebihan karena Allah nggak suka yang berlebihan. Ya, jadi makannya secukupnya aja. Kemudian jenis makanan dan minuman yang halal nih. Jadi semua makanan yang berasal dari tumbuhan adalah halal dalam tanda kutip ya. Tumbuhannya tidak beracun atau tidak membahayakan. Itu pasti sudah halal. Karena yang tumbuh di bumi ini yang Allah sudah tumbuhkan tanaman-tanaman ini hukumnya halal. Kecuali
tanaman yang tidak mengandung racun. Ya. Selanjutnya hewan ternak, hewan buruan yang halal, dan hewan yang hidup di air. Hewan ternak nih kayak sapi, kambing, ayam, ini tuh mereka halal ya, karena hewan ternak sudah jelas kehalalnya. Kedua, hewan buruan yang halal. Hewan buruan nih rusa. Rusa nih halal ya, dia hewan buruan halal. Kalau anjing atau babi hutan itu sudah pasti haram ya, hewan buruan tapi dia haram karena udah jelas keharamannya. Selanjutnya belalang. Belalang ini juga termasuk bangkai yang halal dimakan tanpa harus disembelih, ini belalang. Dan juga ikan yang ada di laut ya. Jadi ikan-ikan ini halal hukumnya dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Selanjutnya minuman. Semua minuman yang berasal dari alam ataupun yang diolah secara bersih ya, tentunya bersih dan suci dan thayyib, hukumnya adalah halal asalkan tidak mengandung zat-zat yang diharamkan. Contohnya air putih, yang kedua susu, yang ketiga jus buah atau teh. Itu semuanya hukumnya halal ya, asalkan tidak mengandung zat-zat yang diharamkan, tidak dicampur dengan homer atau zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.